Ada seorang insinyur, arsitek dari Jerman, masuk Islam gara-gara keajaiban Al-Quran, teman-teman sekalian. Kisah nyata. Orang ini arsitek, dia suka gambar-gambar, dia sering mempertemukan antara literatur klasik sama literatur modern. Literatur sama ya, rujukan buku ya. Jadi dia sering menambil literatur atau buku-buku yang klasik dan buku-buku yang modern untuk buat gambar. Salah satu literatur dia yang klasik adalah Al-Quran. Orang ini Katolik, beragama Katolik. Dia sering cari di Al-Quran itu masalah arsitektur, seperti misalnya masalah tempat-tempat tinggalnya kaum Samud, kaum Ad, ya, Fir'aun, ada disebutkan dalam Al-Quran tentang arsitektur mereka gitu. Satu waktu, dan dia selalu laku, selalu berhasil di gambar itu. Satu waktu dia ingin mencari sesuatu yang masa depan dalam Al-Quran. Ada nggak? Ditemukan sama dia tentang arsitektur surga. Masa depan belum ada di dunia. Selalu Allah bilang tentang surga, tajri min tahtihal anhar, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu di bawahnya mengalir sungai. Ini masalah arsitektur, tapi masa depan. Dan yang boleh dapat itu hanya orang yang patuh saja. Penasaran dia, apa sih ini? Kok apa kelebihannya bangunan di bawahnya ada sungai? Kenapa itu menjadi sebuah bangunan yang terhebat, yang luar biasa menjadi target setiap orang beriman? Penasaran dia. Ada tanah dia kosong, dibangun bangunan mewah. Semua sama dengan rumah dia, bedanya lantainya, lantai sama ya, lantainya diganti dengan kaca. Dia nggak pakai keramik, nggak pakai, ganti dengan kaca. Di bawahnya itu dibuat air mengalir. Ada panel listrik, airnya mengalir. Itu dibuat sama dia. Setelah 6 bulan, 3-4 bulan, 6 bulan dia bangun. Dia pergi ke Eropa bawa gambar-gambar dia. Dia belum sempat tinggalin rumah itu. Dia ke sana sini 2 bulan. Luar biasa capek, penatnya luar biasa. Dia pulang, dia bilang, dia ceritain waktu dia masuk Islam ini. Dia bilang, saya tiba di bandara. Saya nggak pulang ke rumah istri saya langsung ke rumah baru itu. Lalu saya nyalain semua panel listriknya, lampu ini segala macam, termasuk ada panel listrik suara air di bawah itu. Dia bilang begitu saya duduk di sofa, di tempat duduk, tiba-tiba 5 menit saja, capek saya, penat saya hilang semua. Dia bilang ini apa sebabnya? Dia lihat dinding, wallpaper sama saja dengan rumahnya. Lampu memang mewah, tapi sama dengan rumah dia. Nggak ada sesuatu yang baru. Dia coba matiin lampu satu persatu. Dilihat sama dia, semuanya biasa saja. Terakhir 2 jam, 2 jam dia tunggu di situ, teman-teman sekalian. Terakhir itu pada saat sudah mati semua, tinggal panel listrik berhubungan dengan air. Dia duduk lagi, begitu dia dengar suara gemericik air. Orang Indonesia bilang gemericik air ya, suara gemericik air. Maka dia rasakan ketentraman seperti tadi awal. Dia bilang, oh ternyata ini rahasianya. Kenapa surga dibilang di bawahnya mengalir air? Memang dengan mendengar suara air, kalau kita lagi penat, capek, itu hilang. Gara-gara itu, dia mencari Islamic community, masjid, kemudian dia masuk Islam.